الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini, khatib akan mengangkat tema tentang mujahadah. Mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki tanggal 11 di dalam bulan Rabiul Awal. Ya insyaallah besok pada tanggal 8 September bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Yang ini merupakan hari yang teristimewa bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Segenap umat Islam di tanah air mempersiapkan diri memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka ikutilah aku. Niscaya kamu akan dicintai Allah dan akan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada manusia yang melebihi keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam diri beliau terdapat uswatun hasanah, contoh bagi segenap manusia. Nama beliau bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah salat seseorang ketika tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW begitu sangat istimewa sehingga Allah mengatakan Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita yang katanya cinta kepada Nabi kita marah kalau ada yang menghina Nabi kita. Tetapi sudahkah perilaku kita mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu contoh yang perlu kita teladani dari pribadi Rasulullah adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau kekasih Allah? Kenapa salat malammu masih seperti ini ya Rasulullah? Bukankah engkau mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Rasulullah? "Afala abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah mendapat jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam melaksanakan ibadah salat tahajud begitu bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kakinya pecah-pecah dan bengkak-bengkak saking lamanya berdiri setiap malam. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan tidur di awal waktu. Setelah ba'da isya atau ba'da isya, Rasulullah beristirahat. Kemudian nanti bangun pada jam 1 malam untuk melaksanakan ibadah salat tahajud sampai menjelang waktu subuh. Lalu bagaimanakah dengan kita?
Kita tidak mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kekasih Allah. Namun ibadah kita, jangankan salat tahajud yang sunnah, salat wajib pun terkadang kita abaikan. Salat zuhur menjelang asar, salat asar menjelang maghrib, salat maghrib menjelang isya. Bahkan kadang salat isya tertidur sampai datangnya waktu salat subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seharusnya sebagai hamba Allah yang tidak mendapatkan jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat kesungguhannya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang disebut sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Al-Hijr ayat 99. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah seyogianya sebagai makhluk kita menyembah yang menciptakan kita. Mari kita tengok di dalam tubuh kita. Ada organ yang bergerak karena ada nyawa di dalamnya. Ginjal kita, paru-paru kita, jantung kita, semua bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bernapas dengan gratis, makan dan minum. Allah berikan rezeki kepada kita, bukan hanya berupa uang tapi berupa kesehatan. Masihkah kita bermalas-malasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dalam surat Al-Muzammil ayat 8 dikatakan, dan ingatlah kepada Tuhanmu dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menyembahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita dapati anak-anak kita, bahkan orang-orang dewasa yang ketika sholat bercanda, mengganggu temannya yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Apakah seperti ini orang yang mengaku mencintai Rasulullah? Ketika nama Nabi disebut, kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tetapi perilaku kita seperti tagut, setan yang berbentuk manusia, menggoda orang lain yang sedang sholat, bercanda ketika sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada setiap kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu ajrum ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan, yang kamu lakukan, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah dan balasan yang besar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang-orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan-jalannya, baik bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh di dalam mencari penghidupan dunia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, sungguh akan kami berikan jalan-jalan kami, akan Allah berikan petunjuk jalan-jalan Allah, dan Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya lah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Bukankah kematian itu tidak mengenal usia? Dia tidak perlu sakit dan tidak perlu tua. Coba, baru saja kemarin sore kita dengar ada sekitar 5 siswa dari MTSN 19 Jakarta Pondok Labu yang ketika hujan turun
kemudian bermain di halaman sekolah, tertimpa oleh pagar sekolah, kemudian meninggal dunia. Kalian yang masih muda-muda ini, tidak ada jaminan kalian akan mengalami masa tua, karena sesungguhnya umur kita berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekaranglah bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian kelak jika panjang umur menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu. Nafsu amarah itu sesungguhnya akan membawa manusia itu kepada kejahatan. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengajak kepada kejahatan. Jika kalian menurutkan hawa nafsu, maka kalian akan melakukan kejahatan demi kejahatan berikutnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa miris belakangan ini kita menyaksikan bagaimana tawuran terjadi di antara para remaja, para pelajar. Seolah-olah kalau melihat orang atau siswa dari sekolah lain, dia adalah musuh kita. Padahal kita adalah bersaudara sesama muslim, bahkan saudara sebangsa dan setanah air. Ada lagi yang disebut dengan nafsul lawamah. La uqsimu biyamil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan juga bersumpah dengan nafsul lawamah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hawa nafsu ini harus kita tundukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita semakin lembut, sehingga timbul kasih sayang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memiliki sifat ruhama ubainahum, penuh kasih sayang di antara mereka. Bukan permusuhan yang ditimbulkan, tapi dimunculkan rasa kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim ataupun terhadap sesama non muslim. Karena sesungguhnya kita tidak boleh menyakiti siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang beragama berbeda dengan kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya, dia akan memiliki hawa nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 dikatakan, wahai sekalian jiwa yang tenang dan senantiasa bersyukur, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridoan, masuklah ke dalam surga, wahai hamba-hambaku. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita mencontoh akhlak Rasulullah yang disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, yaitu akhlak Al-Quran. Penuh kasih sayang, penuh kesantunan, tidak melakukan bully terhadap teman, bahkan terhadap orang Yahudi sekalipun. Rasulullah SAW penuh dengan kasih sayang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekelumit khutbah yang khatib sampaikan dalam momentum Maulid ini, agar kita memiliki jiwa mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu amarah yang mengajak kepada kita kepada kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.